Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Vino, dengan nomor induk 3032022 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3 unit 1. Baiklah, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang kisah Nabi Adam untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Qasas Al-Quran atau kisah-kisah Nabi dalam Al-Quran. Jadi yang seperti kita ketahui, langsung saja kita mulai. Penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kisahnya terdapat dalam Al-Quran sebagai bagian dari bentuk petunjuk dan pelajaran bagi umat manusia. Kisah Nabi Adam dimulai dengan penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala dari tanah liat. Allah menciptakan Nabi Adam dengan penuh kebijaksanaan dan kekuasaannya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah As-Sad ayat 71 sampai 72 yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku menciptakan seorang manusia dari tanah liat, dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Kemudian keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam diberi keistimewaan dan kehormatan karena Allah meniupkan rohnya ke dalamnya. Firman Allah dalam Al-Quran surah As-Sad ayat 72 sampai 73, "Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan rohku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud." Para malaikat bersujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan terhadap kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut. Peringatan untuk Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah memberikan peringatan kepada Nabi Adam dan Hawa istri Nabi Adam untuk tidak mendekati pohon tertentu di surga. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 35 yang artinya, dan kami berfirman, "Hai Adam, diamilah olehmu dan oleh istrimu tempat kediaman di surga, dan makanlah dari situ makanan yang enak sepuas-puasmu, dan janganlah kamu dekati pohon ini, karena niscaya kamu termasuk orang-orang yang zalim." Kita lanjut. Melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ketahui kan Nabi Adam terhasut oleh bujuk rayunya dari iblis ya. Namun setan menggoda Adam dan Hawa untuk melanggar larangan Allah. Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat ke-20 yang artinya, kemudian syaitan membisikkan kepadanya, "Hai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon kayu yang abadi dan yang dapat membuat kerajaan yang tidak akan binasa?" Adam dan Hawa lalu melanggar larangan Allah dengan memakan buah dari pohon tersebut yang kita ketahui sebagai buah khuldi. Kemudian Nabi Adam menyadari kesalahannya. Setelah pelanggaran tersebut, mereka menyadari kesalahannya dan merasa bersalah. Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 22, "Maka oleh keduanya, setan dan Adam, dikuakkan kedua auratnya, dan mereka mulai menyematkan daun-daun surga untuk menutupi auratnya. Adam dan Hawa kemudian dipindahkan dari surga ke bumi sebagai konsekuensi dari perbuatan mereka." Kemudian pertobatan Nabi Adam alaihissalam. Penting untuk dicatat bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan ampunan kepada Nabi Adam setelah kesalahannya. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 37 yang artinya, "Maka Adam menerima petunjuk dari Tuhannya
Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Allah mengajarkan bahwa kesalahan bisa diperbaiki dengan taubat dan pertobatan yang tulus, atau dengan taubatan nasuha, taubat dengan sebenar-benarnya. Kemudian ibrah yang terkandung di dalam kisah Nabi Adam ini, kisah Nabi Adam mengandung ibrah bagi seluruh umat manusia. Yang pertama, kisah ini menunjukkan pentingnya taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, kisah ini mengajarkan tentang pentingnya kesadaran dan akan kesalahan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kisah ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kelemahan dan rentan terhadap godaan, tetapi dengan takwa dan pertobatan mereka akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita simpulkan, dalam mengambil ibrah dari kisah Nabi Adam, umat manusia diajarkan untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Tetap taat kepadanya dan menyadari keterbatasan serta kesalahan yang mungkin terjadi di dalam kehidupan. Kesalahan bisa diperbaiki melalui tobat yang tulus dan niat untuk memperbaiki diri. Allah Maha Penerima Taubat dan Penyayang, memberikan kesempatan kepada hambanya untuk kembali kepadanya dengan tulus dan ikhlas. Mungkin cukup sekian yang bisa kami paparkan dari kisah singkat Nabi Adam ini, karena justru banyak sekali hikmah-hikmahnya yang dari kisah Nabi Adam ini untuk mengingatkan kita setiap kita punya kesalahan bertobatlah kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang dan Ia Maha Penerima Taubat. Oke, syukron. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.